lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Jalani kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini dengan limpahan inayahnya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, keluar kita dari majlis ini. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita min umuri dunia wal akhirah Allah kabulkan, dan segala sesuatu yang tidak kita inginkan mudah-mudahan dijauhkan. Salawat teriring salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sebelum kita ta'lim, kita baca suratul Fatihah, kita baca qasidatul burdah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang tentunya ilmu tersebut yang kita jadikan bekal dalam ibadah kita jadikan bekal untuk menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman al'udhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. Ya Rabbi waj'al rajai غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. وإلى روح الإمام العاملين والمحدثين والفقهاء والمفسرين وإمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى مجمع المسيحيين في الدين وإلى جميع الحبايب سيدنا حسن وسيدنا سيد أجمعين سيعود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian ta'lim kita. Malam ini masuk kepada masalah salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bi barakatihi wa alamihi fi dharain. Wa salatul jama'ati lirrijali fil faraidi ghairal jumu'ati sunnatun mu'akkadatun indal musannifi wa rafi'i ila akhiril qaul. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasolatul jamaati, dan adapun hukum daripada sholat berjamaah. Jadi kedudukan sholat berjamaah berarti ada imam, ada makmum. Lirijali, bagi laki-laki. Fil faraidi, di dalam sholat-sholat fardu, baik sholat isya, subuh, johor, asar, maghrib, ghairul jumu'ati, selain daripada sholat Jumat. Artinya untuk sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya beda. Tapi untuk sholat-sholat fardu, kedudukan sholat berjamaah ini apa? Ay sunnatun mu'akkadatun. Kedudukannya itu adalah sunnat mu'akkadah. Indal musannifi, menurut pendapat daripada musannif kitab ini, yaitu adalah Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi, dan juga pendapat daripada Al-Imam Al-Baizuri, War-Rafi'i, dan Imam Rafi'i. Jadi kata Imam Rafi'i bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki ini adalah sunnat mu'akkadah. Sunnat mu'akkadah itu pekerjaan sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi wal asahu indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Dan pendapat yang paling kuat di dalam masalah sholat berjamaah ini adalah pendapatnya daripada Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Annaha fardu kifayatin. Bahwasanya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Jadi dalam sholat berjamaah yang pertama, pendapat Imam Rafi'i ini adalah sunnatnya sunnat mu'akkadah. Dan sebabat juga dengan Imam Rafi'i, yaitu Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Tapi pendapat daripada Imam Nawawi bahwasanya kedudukan sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah itu kalau dalam satu kampung nggak ada orang yang melaksanakan jamaah, ya kena dosa fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu kan satu pekerjaan fardu, kalau dikerjakan oleh dua orang, ya kalau berjamaah kan udah pasti dua orang. Dikerjakan oleh dua orang berjamaah yang mukim di tempat itu, bukan musafir. Musafir itu orang lewatan. Orang yang mukim di tempat itu melaksanakan berjamaah, maka sekampung itu udah tertanggung dosanya. Artinya apa? Gugur. Dosanya jadi gugur. Masya Allah. Jadi pahalanya gede banget itu, Pak. Misalnya sebabakan ini ada orang jamaah di masjid dua orang. Misalnya muadzin, ya, sama merbot. Itu orang sekampung tuh dosa. Ya, yang tadinya kena dosa fardu kifayah itu gugur. Sebab apa? Sebab dua orang tadi. Maka pantas banget itu kalau misalnya kita sekampung nih kagak ada yang jamaah nih. Ada Pak RW ngumpulin tuh orang, ayo. Ini kita kan kagak ada yang sholat jamaah nih. Tuh ada orang sholat jamaah tuh. Siapa ini? Yuk kumpulin duit, bagi dia duit. Yang jamaah. Kenapa? Sebab dia nanggung dosa, menggugurkan dosa orang sekampung. Menggugurkan dosa orang sekampung. Fardu kifayah itu sama kedudukannya dengan kita nyolatin jenazah. Nah jenazah misalnya nggak ada orang satupun yang nyolatin, maka sekampung itu kena dosa semuanya. Tapi ketika ada yang nyolatin satu orang, maka yang lain itu terwakilkan. Fala tajibu 'alan nisa'i, maka tidak wajib 'alan nisa'i atas perempuan. Untuk perempuan sholat berjamaah itu tidak jadi wajib kifayah. Kedudukannya apa? Lakin tusannul lahunna, akan tetapi sholat berjamaah bagi perempuan hukumnya adalah sunnah biasa.
Jadi nggak bisa mewakili. Misalnya sekampung orang laki nggak ada yang jamaah, yang jamaah ibu-ibu, ya dosa kifayah itu nggak gugur. Tidak menjadi gugur dengan sebab ibu-ibu yang sholat berjamaah. Sebab kedudukan berjamaah untuk ibu-ibu hukumnya adalah sunnah, ya sunnah biasa. Akan tetapi untuk bapak-bapak itu kedudukannya fardu kifayah. Pahalanya gede banget Pak berjamaah. Falau atbaqu ala iqamatiha fil buyuti. Falau atbaqu ala iqamatiha, jikalau mereka menyelenggarakan berjamaah fil buyuti di rumah. Nah, ini kan pertanyaan. Ustaz, saya kagak jamaah di masjid. Tapi saya jamaahnya di rumah. Ngerjain jamaahnya di rumah nih. Talipi walam yazhar biha syiarun, dan tidak nampak siar-siar berjamaah di situ. Yang namanya sholat jamaah di rumah kan pastinya ya di dalam kamar. Itu tidak nampak siar-siar berjamaah. Gimana kalau begitu? Lam yaskutil fardu, maka tidak menjadi gugur wajib kifayah. Jadi tidak menjadi gugur wajib kifayah sekalipun apa? Sekalipun ada orang berjamaah di rumahnya. Ya, di rumahnya dia bikin. Kecuali dia berjamaahnya di majelis. Sampai yadhar si'arun. Nampak oleh siar-siar berjamaah. Ada azan. Ya ajannya. Misalnya biasa yang pakai pengeras suara. Ada suara pengeras suara. Kan ada siar jamaah namanya di situ. Nah kalau begitu jadi gugur tuh. Tapi kalau nggak ada siar-siar berjamaah, tidak ada siar-siar suara-suara berjamaah, maka itu nggak jadi gugur. Jadi nggak bisa jadi alasan. Ya nggak apa-apa kita nggak jamaah di masjid juga. Yang penting kita pada jamaah di rumah, gugur wajib kifayah. Enggak, tergantung sholat di rumahnya. Kalau memang di rumahnya ini nampak daripada siar-siar berjamaah, maka itu menjadikan gugur fardu kifayah. Tapi kalau tidak nampak daripada siar-siar berjamaahnya, maka itu juga sudah menggugurkan daripada fardu kifayah. Ya. Tapi kalau dibapakan insya Allah, ya di sini jamaah terus tiap waktu ya, begitu. Jadi nggak bisa itu. Walam yajhar biasiarun lam yaskutil fardu, tidak jadi gugur oleh fardu. Nah ini masalah berjamaah. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imami, dan mendapati oleh seorang makmum al jama'ata akan berjamaah ma'al imami serta imam fi ghairil jum'ati, pada selain sholat Jumat. Malam yusallimi taslimatul ula, selagi imam belum melaksanakan salam yang pertama. Artinya apa? Kalau misalnya makmum datang, orang nih sholat sendiri, dia ngikut imam, dan ketika dia ngikut imam ini belum selesai salam yang pertama. Dia belum selesai nih salam yang pertama, maka berjamaahnya ini masih dapat. Sekarang kalau misalnya kita nyampe, imam udah mau salam, tapi belum salam, udah mau salam. Gimana kalau begitu? Falau ahramal ma'mumu ma'asuru'il imami. Falau ahrama, kemudian jikalau bertakbiratul ikhram al-ma'mumu oleh makmum, ma'asuru'il imami bisalami, serta sedang menujuknya oleh imam bisalami, salam. Imam udah mau salam, berarti belum salam, baru mau salam. In aqadat salatuhu jama'atan, maka terhitung sholatnya itu berjamaah. Jadi misalnya kita datang, imam itu udah tahiyat akhir. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan udah dikit lagi mau salam tuh.
Nah, kita datang, Allahu Akbar. Langsung ikut. Langsung ikut kepada imam. Maka, in aqadatil jamaah. Maka yang seperti itu dapat pahala berjamaah. Bihila bil jum'ati, berbeda dengan sholat Jum'at. Nah, kalau sholat Jum'at mah wajib kita mendapatkan 1 rakaat daripada rakaatnya imam. Jadi kalau misalnya kita datang imam udah tahiyat akhir, kalau sholat Jum'at kita nggak dapat Jum'at tuh. Maka di situ mah apa? Niatnya sholat Jum'at, tapi ketika imam salam prakteknya sholat zuhur. Jangan disempurnakan 2 rakaat, tapi disempurnakannya 4 rakaat. Misalnya gini, ketika kita datang, imam udah tahiyat akhir. Allahu Akbar, kita kan ikut. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makmum diri kan? Diri. Nah, dirinya si makmum ini bukan mengerjakan 2 rakaat. Tapi berdirinya makmum itu menyempurnakannya dengan 4 rakaat. Itu yang disebut dengan apa? Niat takbiratul ihramnya sholat Jumat, tapi prakteknya nanti sholat zuhur. Kenapa? Sebab dia nggak mendapatkan 1 rakaat pun daripada rakaatnya imam. Malam yusallim taslimatul ula wa illam yaq'ud ma'ahu. Sekalipun si makmum ini ya tidak mendapatkan duduk beserta imam. Artinya kayak tadi, imam udah salam, dia datang, Allahu Akbar. Pas dia baru celok duduk, imam salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, langsung kita diri lagi. Gitu, kita diri lagi. Nah, posisinya di mana? Kalau kita sholatnya berdua. Nah, di sini dijelaskan sama ulama. Wa yusannu ayyakibal ma'mumu 'alal yaminil imam. Dan disunahkan berdirinya oleh makmum ala yaminil imami, atas sebelah kanannya imam. Jadi ketika misalnya ini orang sholat, katakanlah ini imam. Mau laki-laki, mau perempuan, tata caranya sama tuh. Ini kita sholat sendiri. Berarti kan berdua sama dia jamaah. Allahu Akbar. Maka posisinya, misalnya nih kaki imam, maka kita dirinya di sini. Ya, di belakang sedikit daripada imam, sebelah kanan. Dirinya di situ. Fa'in ja'a akharun fa'an yasarihi. Maka kemudian jika datang orang lain, ya misalnya yang lain datang, diri lagi sebelah sini. Gitu. Jadi yang ini diri sebelah sini, yang ini diri sebelah sini. Berarti kan sama-sama dekat imam. Terusnya summa yataqaddamal imam ayyata'akharani. Kemudian ketika lagi datang, ketika imam ini selesai bangun, maka apa? Ini mundur sedikit. 2 orang makmum ini mundur. Imam maju sedikit. Jadi makmum mundur, imam maju. Ini kalau berjamaahnya enggak bareng-bareng. Yang pertama datang duluan, terus saya datang lagi yang kedua. Jadi dirinya begitu, ya. Nanti ketika bangun imam maju, ya, ini mundur. Nah, itu tuntunan yang benar. Nah, jadi amal jama'atu fil jumu'ati, adapun berjamaah di dalam sholat Jumat, fardu ainin, maka hukumnya adalah fardu ain. Wala tahsulu bi aqalla min rak'atin, maka tidak mendapatkan Jumat, ya jamaah Jumat bi aqalla min rak'atin, dengan lebih sedikit, ya lebih kurang daripada satu rakaat. Jadi kayak tadi, minimal ketika kita berjamaah Jumat, maka minimal itu kita dapat satu rakaat. Lalu nanti wayajibu alal ma'mumi ayyan wiyal itimami, wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan sedikit materi yang Al-Fakir sampaikan pada malam ini
ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan tentunya menambah pemahaman kita jamaah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama sebelum kita doa, kita istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang ada di dalam hajat kita Allah